Yang jelas supervisor beda-beda, cuma maksud gua yang pasti kita tetap harus buat timeline kita sendiri lah ya. Timeline kita sampai misalkan 4 tahun, yang mau supervisor lo kayak gini, mau kayak gimana ya lu ya beradaptasi lah. Baik lagi ke poin pertama kita, beradaptasi. Yang penting bisa lulus end goalnya kayak gitu. Sama apa? Lu regular meeting berapa? Sekali seminggu atau di awal-awal? Di awal-awal cukup. Regular meeting sama Supervisor promotor gue sebulan sekali biasanya. Kalau supervisor tergantung lagi butuh aja, seminggu 2 minggu. Oh gitu. Gua sudah datang ke ruangan dia aja nggak buat. Oh gitu. Ya. Supervisor gue cukup ini, dia cukup baik ya. Ya baik, dan juga kalau dia datang dia lagi ada kerjaan paling oke nanti sejam lagi dia datang misalkan atau ini. Gitu. Paling kayak gitu aja. Dan itu cuma dan itu suatu buat gue enak sih enak. Dia nggak perlu buat janji cuy. Kalau buat janji kan. Iya benar-benar. Jadwal dia perlu sendiri. Kalau gua di awal-awal tuh 2 kali seminggu. Enggak kebalik, 1 kali dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali bikin progres, 2 minggu sekali progres, 2 minggu sekali kayak gitu-gitu. Tapi itu di awal tahun pertama tahun kedua. Nah setelah itu kan gue udah tahu nih pola kerja gue apa segala macam. Jadi gue kalau mau ditanyakan, ketimbang gue nunggu apa segala macam, gue langsung ke ruangannya aja, langsung nembak. Iya, langsung nembak aja. Aku punya pertanyaan kayak gini. Menurutmu gimana? Oke nggak ini? Oh iya gini nih. Oke, udah langsung clear. Ya tapi memang rata-rata konsultasi gue pendek sih. Kecuali benar-benar ada yang ini. Nah ya kecuali butuh diskusi yang panjang, gue biasanya set ini appointment. Butuh sejam 2 jam gitu. Tapi kalau semua sama supervisor gue nggak pernah set appointment, nggak pernah. Kecuali ya sekarang gara-gara online aja dibuat. Tapi kalau sama profesor gue, kalau mau panjang setengah jam pasti gue buat ini. Tapi kalau gue cuma pengen tanya dia sesuatu, bisa minta persetujuan atau apa, cuma 5 menit paling. Kalau ruangan dia lagi ini terbuka pintunya, gue samperin aja langsung. Enak, cukup enak lah. Oke, lo apa lagi soal funding lah, itu juga penting juga tuh. Ya, itu biasanya the most critical one. Ya, karena kan ya lu kalau funding lu cuma 4 tahun ya lu harus usahakan lulus 4 tahun lah. Kalau nggak lu dapat uang apa? Ya, tekor lah sendiri kan. Jadi itu harus di. Nah di TU Delft sendiri sebenarnya mengenal berbagai macam yang tadi gue bilang di awal, jalur masuknya ada banyak di PhD-nya di TU Delft. Nah ini juga berkaitan sama funding, jadi bisa self funding itu mereka sangat welcome itu kayak gitu. Terus bisa dibiayain oleh perusahaan, jadi eksternal PhD kan. Jadi perusahaannya benar-benar beda nih. Jadi kayak hitungannya mirip kita kan kebetulan dari LPDP instansi. Jadi perusahaannya kayak gitu di luar TU Delft. Jadi ngasih funding ke situ, terus dia nge-apply ke PhD kan ke sini ke TU Delft. Ada juga yang dia perusahaannya integrated sama TU Delft. Jadi TU Delft yang buka lowongan, tapi nanti begitu diterima vakansinya dibiayain sama perusahaan ini. Kayak gitu. Jadi ya integrated hitungannya kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang dibiayain sama fakultas, sama departemen atau chair by project. Itu juga bisa. Jadi ada banyak sih macam-macamnya fundingnya untuk bisa ke PhD. Tapi ya itu dengan timeline segitu, yaitu hubungannya kan ke funding tuh. Jadi diusahakan bisa 4 tahun lah. 4 tahun. Karena kalau lebih dari itu, gue nggak tahu sih kalau yang by project ya gimana adjustmentnya. Tapi kalau yang kita sama aja cuy, yang by project juga kan, misalkan mereka apply-nya ke donor kan, ke fund, dan ini kan ada perkiraan biayanya butuh berapa lama. Cuma kalau memang rata-rata ya kalau misalkan lu lebih, ya lu sama dapat carilah dari mana gitu untuk berapa lama. Cuma maksud gue kayak proyek-proyek PhD gitu, lu sepertinya sih feeling gue di departemen gue maksimum lu dibayar sampai 5 tahun. Gitu. Sesudah itu lu udah, jadi aslinya 4 tahun, kemudian extend kan, terdapat dana dari mana gitu kan. Tapi sudah 5 tahun udah nggak lagi. Jadi semua proyek kalau lu kerja di lab semua harus bayar 5 tahun. Kalau lu sudah itu lu keluar, ya lu sambil kerja sambil nulis, ya itu sudah itu. Gitu. Kayak gitulah. Jadi ya ini juga. Ya, tapi itu salah satu pertimbangan yang ini banget sih. Ya penting lah, itu sangat penting. Terutama ketika nge-apply PhD, nulis ke profesor, itu pasti ditanyain kan, fundingnya gimana? Oh iya. Ketika baru mau interview atau apa. Kecuali lu apply ke project. Ya, kecuali apply-nya ke project. Ada hal lagi yang mempengaruhi ini kira-kira kelulusan kapan? Ya balik lagi sih, itu paling personal life sama motivasi. Apa itu sangat penting menurut gua.
harus termotivasi lah ya untuk lulus ya. nggak cuman butuh eksternal motivasi tapi internal motivasi juga. Iya. Karena kan kadang ya itu penting tahu, karena misalnya lu banyak main di luar nih ya, apalagi kan misalnya di Eropa ya kan, jalan-jalan itu kan menggiurkan banget tuh. Tiap ini lu weekend bisa tiba-tiba ke Paris kan, lu main tuh semalam di sana, tiba-tiba ke mana Jerman, tiba-tiba kemana, itu kan sangat possible kalau di Eropa. Iya. Tiba-tiba hilang aja 2 minggu kemana, itu bisa banget gitu loh. Tapi ya itu lagi sih, gimana pintar-pintar biar nggak kebablasan, jadi tetap tahu posisinya. Paling gue cerita ada satu teman gue di departemen gue, dan itu berhubungan juga sama tadi supervisor yang fair juga ya. Jadi dia dia cewek gitu kan, kemudian putuslah sama cowoknya gitu kan. Putuslah sama cowoknya, dia stres gitu kan, dia frustasi segala macam, dan juga kemudian dia jadi demotivated lah gitu kan. Dia kehilangan motivasi, dan akhirnya dia ngomong ke supervisornya sama profesornya, saya mau cuti 6 bulan kalau gue nggak salah ya, 6 bulan kayak 6 bulan. Dia pengen cuti 6 bulan, padahal kan dia kan project kan, ada batas waktunya nih. Iya. Ada batas waktunya project. Akhirnya dia singkat cerita, lebih tight biasanya. Iya, jadi ya singkat cerita akhirnya, tapi dia gue bilang karena di sini orang Belanda itu fair ya, mereka peduli sama masalah personal, mereka nggak akan paksa lu kan. Jadi akhirnya intinya profesornya bilang sama supervisornya, yaudahlah kamu pulang aja ke Amerika Selatan. Dia pulang sana 6 bulan dan sama sekali nggak berhubungan sama sama proyeknya dia. Nah, kemudian padahal dia punya bimbingan juga anak master kan, tesis. Artinya anak masternya dibimbing langsung sama si supervisornya. Oh gitu. Iya. Bisa gitu ya itu. Ya kan supervisornya sama ngerti lah apa yang dikerjain kan. Iya. Enggak, tapi maksudnya mau gitu loh. Benar-benar kayak ya mau nggak mau lah cuy. Jadi karena itu kan sebenarnya kayak ya udah itu personal banget gitu loh. Dan itu tanggung jawab lo. Ya. Tapi mau aja gitu dilimpahin. Jadi mau nggak ya. Jadi singkat cerita dia balik, kemudian dia 6 bulan kemudian dia balik lagi ke kampus, dia lanjutin lagi. Okay. Sampai sekarang masih kerjain proyeknya dia. Okay. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu sih ya inilah, perlu motivasi lah. Kalau kira motivasi mungkin perlu break sedikit. Oh, ada satu lagi motivasi juga. Ada satu lagi cewek juga orang Belanda. Dia gabung di satu project juga nih. Dia gabung di satu project, lalu dia beberapa bulan, mungkin 3-4 bulan atau sampai 6 bulan, gue lupa lah. Terus singkat cerita dia kehilangan motivasi untuk PhD, dan ternyata dia ternyata passionnya itu bukan PhD, tapi passionnya lebih kepada ini development itulah. Ya inilah, jadi dia kerja di startup. Bukan di startup, di lembaga, lembaga kalau nggak salah lembaga pengungsian PBB itu apa sih namanya, UNHCR kalau nggak salah. Sejenis itulah, tapi bukan UNHCR kayaknya. Apalah sejenis itulah. Jadi lembaga internasional bagian-bagian pengungsi, tapi dia tetap kerjain bagian limbah. Oke. Nah, jadi tapi proyeknya tentang limbah juga tesisnya, PhD-nya, tapi dia mikir kalau saya PhD kayaknya mungkin saya lebih suka. Dia nggak langsung impact kali ke society. Iya, itu alasannya dia itu. Jadi dia mikir, saya lebih suka langsung di lapangan kerja. Akhirnya dia putus, padahal project itu. Project itu makanya gue project. Jadi sempat disayangkan lah. Tapi ya mau gimana lagi, maksudnya profesornya ya profesor tempat gue, udah mau gimana lagi cuy. Yalah. Terus ya jadi dia buat perpisahan juga ya wes. Jadi ya kayak gitulah. Jadi berhenti di tengah jalan ya baik sih. Kalau poin gue sih ya perlu motivasi, lalu kemudian environment juga mendukung. Iya, environment juga mendukung. Ya benar. Itu mendukung, lu punya keluarga, lu punya teman-teman yang bisa support lu kan gitu. Dan ini jangan lupa break juga. Oh iya, break juga. Dan itu enak sih di Belanda, kita kan bisa break ya. Kita bisa ngatur waktu kapan lu cabut seminggu keliling Eropa Timur misalkan. Ya. Bahkan PhD lebih fleksibel ya, menurut gue sih. Enak banget. Waktunya ketimbang anak master ya. Iya, anak master kan itu. Enak banget kalau PhD di Eropa tuh enak banget. Apalagi kalau nggak zaman Covid kan lu bisa travel. Oh iya. Ngatur waktu seenaknya banget. Maksudnya tiba-tiba saya skip bimbingan besok gitu. Bisa banget. Supervisor gue malah seneng. Wah, oke, jam gue kosong jam segitu. Atau lu ada teman lu datang mau ajak jalan-jalan, iya. Keluarga lu, aduh enak banget. Itu benar-benar ini tahu kayak self reward apa? Bukan self management banget. Oh iya sangat. Jadi gitu. Itulah. Jadi makanya kuliah di Bali itu enak banget. Orangnya fair, supervisornya fair, mereka tahu lu punya personal life juga, lu bisa. Enak lah.
Tapi tanpa ini ya, tanpa mengurangi kualitas. Ya jangan, ya kualitas tetap inilah, kita buktikan juga lah kalau kita nggak ngasal-ngasal juga. Dan paling sebelum gue tutup, gue pengen ngomong kalau sebenarnya gini cuy, PhD itu passion cuy, nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi kalau lu memang mau PhD, lu pasti kerjain PhD. Tapi kalau lu kira-kira ya walaupun IP lu bagus pas S2, S1 lu cum laude semuanya, tapi kalau lu merasa aduh kayaknya gue passion gue bukan di riset deh, ya menurut gue sih jangan ambil PhD. Menurut gue. Ya, karena PhD itu 3 minimal 4 tahun lah, taruhlah 4 tahun dan lu mengerjakan riset cuy. Hal yang sama. Ya sama. Hal yang sama. Beda kalau lu tesis kan lu cuma 6 bulan paling 6 sampai 8 bulan lah. Iya. Gitu. Jadi PhD itu sesuatu yang inilah harus passionate banget sama itu. Kalau enggak ya janganlah. Ya benar. Kalau ini bukan cuman sekedar apa ya, tulis atau apa kayak. Lalu bukan soal prestis juga, soal juga gue PhD, tapi menurut gue enggak. Lo harus punya passion lah sama riset. Kalau enggak gawat. Iya benar. Karena gini, gue nggak tahu, tapi feeling gue sih orang yang ngajar belum tentu dia passionate sama riset. Iya. Benar. Jadi ada orang-orang yang memang ya enaknya seimbang dua-dua itu. Tapi ada juga gue perhatiin misalkan dia udah ngajar bertahun-tahun, tapi pas disuruh riset ya banyak lah menurut gue di Indonesia kayak gitu kan. Sudah mau disuruh kan wajib lu harus S3 misalnya. Tapi lu udah kelamaan ngajar nih S2, tapi jadi merasa aduh gue malas lagi dikerjain riset lagi kayak gitu. Karena lebih enak ngajar. Tapi yang orang di sini tuh dia, maksudnya staff di sini tuh dia ngajar, tapi ngerjain riset juga kan? Ya, karena di sini riset project dia nulis juga gitu-gitu, publish jurnal, tapi dia nggak S3, dia belum S3. Either mungkin karena fundingnya ya belum ada, atau mungkin dia kayak udah nanti aja lah gue gitu. Karena kan itu kayak lu mesti benar-benar full time invest waktu lu apa segala macam gitu. Lu terikat gitu loh sama kontrak. Gitu. Karena menurut gue environment-nya di sini kayak gitu cuy. Environment-nya kan lu somehow lu harus dapat dana project kan, ibaratnya harus riset. Ya. Jadi lu harus ini, kemudian juga kita misalkan lu berada di kampus yang bagus di mana tuntutannya ya untuk menaikkan ranking kan misalkan ranking kampus publikasi. Jadi kan ada somehow pressure lah. Ada kayak normal lah, itu sebutan kerennya, ada norma somehow. Jadi ya inilah. Ya, dan satu lagi mungkin bagusnya adalah karena di sini nggak ada hierarki. Ya, antara kita sama supervisor ya. Supervisor sama profesor nggak ada. Jadi ya bebas ngomong langsung ke siapa. Kita mendebat mereka juga bisa. Iya. Dan itu jadi melatih pola kritis lah ya, pola pikir kritis. Iya, benar-benar. Bahkan kadang kan bachelor di sini lebih berani daripada kita. Ya, kalau yang ngajar profesor gitu kan kadang beberapa tuh dia langsung tanya sembarangan atau apa gitu. Gue nggak mau gitu misalnya. Kita kan mana berani kita. Ya benar. Kayak gitu sih. Oke. Paling kayaknya itu aja sih video kita kayak cukup lama nih. Oke, paling itu aja ya. Jadi itu aja sih paling faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seorang PhD atau seorang mahasiswa doktoral itu lulus waktu atau lulus di waktu yang tepat. Oh ya, jadi lo pilih yang mana? Lulus tepat waktu atau lulus waktu yang tepat? Harus seimbang sih, nggak bisa di ini juga. Harus seimbang ya, lulus tepat waktu dan juga di waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat itu di tepat waktu. Kalau gua akan memilih langsung karena kondisi gua begini, gua secara otomatis akan berada di waktu yang tepat. Gua milih tepat waktu. Memantaskan diri untuk waktu yang tepat. Karena gue udah fail di lulus tepat waktu. Ya penting itu. Oke, paling itu aja. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman yang mungkin baru di awal-awal PhD kali ya, atau yang mau PhD sebagai bahan ide brainstorming aja untuk pencerahan aja. Ya benar. Paling itu aja dan jadi seperti yang gue bilang di awal, ini paling video rekaman kita terakhir di Belanda. Ya. Sisanya nanti karena Daniel mau ke Indonesia. Ya, karena gue akan balik ke Indonesia selesai. Jadi mungkin kita lanjut online atau kita lanjut di Indonesia, kita nggak tahu lagi. Ya. Tapi yang jelas jika ada pertanyaan silahkan kontak kita juga. Mungkin kita bisa buat seminar juga sekali-sekali ya. Kita sharing sama workshop, webinar sama teman-teman, kita bisa sharing. Jadi ya itu akan kita kerjain nanti dalam beberapa waktu ke depan. Nah itu aja, jika video ini bermanfaat silahkan like, subscribe, komen juga. Lalu apalagi like Instagram kita juga, komen, share juga, LinkedIn juga kita juga punya. Silahkan juga di situ, walaupun kayaknya belum update jadi belum ada apa-apa. Instagram sih paling update. Paling itu aja. Sukses dalam PhD-nya, kalian PhD yang tesis, sukses tesisnya, yang penulisan jurnal, revisi
apalagi semuanya lagi nulis, silakan semuanya sukses dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Itu aja paling dari kita dan sampai jumpa. Bye bye. Bye.